Oh, itu udah ada programnya tapi memang masih terbatas. Maksudnya nggak semua SLB begitu. Siswa-siswinya tuh nggak ada yang dikasih tahu, di sini ada murid inklusi loh, sekelas kalian ada yang inklusi loh. Itu nggak ada, dikasih tahu kayak gitu itu nggak ada. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Selamat siang Mbak Sari. Baik semua. Iya. Kita akan ngobrol asik ya siang hari ini. Iya. Mbak Sari akan ajak kalian untuk mengenang masa-masa sekolah, masa-masa sebagai pelajar, mungkin juga yang berpendidikan tinggi sebagai mahasiswa. Oh ya, semuanya sudah lulus semua? Siapa dulu, Mbak? Mungkin Trias? Mbak Trias? Dari mana dulu? Dari sekolah dasar. Sekolah dasar. Oke, dari sekolah dasar sudah. Sekolah dasar Sudah. Oke, yang terakhir, pendidikan terakhir? terakhir S1. S1. Mungkin Trias bisa ceritakan dong pengalaman yang menyenangkan. Boleh juga pengalaman yang mungkin nyebelin pada waktu sekolah dari jenjang SD sampai SMA ya. Mungkin Trias bisa ceritakan? Kalau pengalaman menyenangkan itu salah satunya saya sebagai salah satu disabilitas difabel yang di suatu saat saya sebagai salah satu murid SMK jurusan musik pada saat itu sama guru saya yang dia mengajar vokal swing musik itu saya diberi kesempatan mungkin bisa dikatakan disuruh ya dia Trias itu tolong dong ajarin teman-temanmu. Padahal kan saya kan sebagai difabel mungkin kalau sebagai difabel ya saya merasa saya tidak sempurna seperti mereka yang mungkin lebih dari saya secara fisik, tetapi di situ saya diberi kesempatan oleh beliau untuk mengajari mereka teman-teman saya satu kelas itu sangat senang bagi saya senang banget karena saya merasa saya dianggap seperti mereka, sejajar seperti teman-teman saya. Itu yang menyenangkannya. Kemudian yang menyebalkan pada saat SMA juga sih ketika itu saya dari Joglo, kebetulan kan sekolah saya di SMKI ya. Turun tangga tuh nggak tahu kalau turun, tahu dari tingkat 5 turun terjun payung. dari tangga juga, dari lantai ini tangga Dari 5. gijlukan. Tangga. Pendapo gitu. step yang Oke, udah nyali kerap-kerapan. Iya, 5 tangga tuh tahu terjun ciut gitu. Tapi nggak ada yang bantu. Padahal di belakang tuh banyak teman-teman dari jurusan mungkin tari, dalang, tapi nggak dibantu sama sekali. Diketawain. malah ketawain. Iya. Dan nggak ada satupun yang bantu saya. Makanya saya dari situ aduh Tuhan, kakiku sakit sekali, malu juga, sakit juga, tapi berdiri sendiri dengan kondisi yang pincang ya itu. Itu nggak ada guru yang lihat waktu Nggak itu. ada. Mungkin dikira bidadari kayangan. Bidadari kesleo. Nah itu Trias cedera nggak waktu itu? Cedera. Jadi habis jatuh itu kaki ini langsung tunggak. Jadi jalannya pincang. Tapi posisi saya pincang pun tetap masuk sekolah. Nah teman-teman, di sini kita ada narasumber yang sudah merasakan dampak dari pendidikan, yang sekarang sudah bekerja sebagai seorang abdi negara, Mas Fajar, dan Mas Fajar akan membagikan cerita dan juga akan memberikan info yang penting untuk teman-teman sekalian, dan itu nanti bisa berguna untuk orang banyak juga yang mungkin nggak tahu bagaimana pendidikan untuk para difabel, gitu ya Mas Fajar ya? Oke Mbak Sali, Oke, wah, Mas. terima Silakan, kasih Mas. undangannya ini. Iya, Tapi ini Mas. tak klarifikasi dulu. Oke. Ini saya melepas baju sebagai apapun itu saya ya. Jadi ini kita memang pure nongkrong, kumpul sama teman-teman. Berarti di sini saya adalah bagian dari teman-teman itu sendiri. Nah, cuma saya memang
benar yang dikatakan Mbak Sari tadi sama Mbak Trias, pernah merasakan juga bersekolah di sekolah inklusi. Dulu itu saya sekolah inklusi di SMA. SMA mana? Ya, SMA Boleh swasta. nyebut Swasta Muhammadiyah. Oh, Nah, SMA swasta Muhammadiyah. Kalau negeri bukan Muhammadiyah. oke. Nah, seperti Mbak Trias, dulu memang ketika kita di inklusi, biasanya kita itu dicampur. Ketika pas di kelas itu Mbak, Mas mengikuti pelajaran itu biasanya kita dijadikan satu sama Teman yang teman-teman normal. normal. Iya. Nah, tapi memang ada masih beberapa menurut saya itu persoalan yang mungkin perlu menjadi PR kita bersama. Semakin kesini memang sih sekolah inklusi, semua sekolah didorong untuk bisa menerima disabilitas. Semua sekolah diwajibkan ketika ada siswa yang mau melamar ke sekolah itu harus diterima. Tapi akhir-akhir ini setauku itu ada mekanisme penerimaan siswa disabilitas atau kalau PPDB namanya itu jalur afirmasi. Nah, untuk bisa melewati jalur afirmasi itu sendiri harus melalui asesmen. Jadi kita siswa nanti harus asesmen ke profesional baik psikolog ataupun dari tim yang ditunjuk oleh Disdik atau cabang dinas. Nah, ketika kita sudah melewati asesmen itu sendiri terus dinyatakan lulus, baru kita bisa minta surat rekomendasi namanya. Surat rekomendasi untuk mendaftar SMA yang kita mau. Mbak Sari pengen tanya soal asesmen sebetulnya ya. Nah, berarti kalau masuk ke sekolah sekarang untuk teman-teman difabel ini malah semakin sulit. Jadi ada ujian dulu gitu. Iya, ada semacam ujian dulu. Kalau nggak lulus gimana? Kalau nggak, berarti mau masuk sekolah ada ujian khusus untuk teman-teman difabel. Kemudian kalau tidak lulus, apakah nggak bisa diterima atau ada? Nggak dapat surat rekomendasi. Kalau nggak dapat surat rekomendasi itu berarti kan nggak bisa daftar karena salah satu syaratnya adalah surat rekomendasi itu, Mbak. Nah, ada kemungkinan kecil atau besar ya nggak lulusnya itu? Kecil ya? Kecil sih. Atau itu seperti formalitas saja? Aku nggak tahu ya implementasinya bagaimana, tapi bisa jadi kecil, bisa jadi besar. Soalnya kalau Karena banyak yang nggak diketahui. Oh, itu karena asesmen itu Prosedurnya itu masih kurang disosialisasikan ke masyarakat. Menurutmu Anggis ini sebagai guru, asisten guru atau gimana? Asisten gini, kalau aku itu statusnya apa ya? Gak tahu aku statusnya kalau tapi bantu temen ngajar di suatu SLB gitu aja. Aku cuma mau bilang gini, aku sama Fajar sama Mbak Trias sama teman-teman yang di sini itu pendidikan dasarnya pasti di SLB, tapi pendidikan menengah atasnya atau SMA-nya di inklusi. Jadi ya gitu. Jadi dulu itu kayaknya gampang aja dari SMP di SLB dan masuk inklusi itu gampang. Nah, sekarang ini PR-nya karena SMP di SLB terkhususnya itu udah beda kurikulum gitu. Jadi pada waktu Anggi sekolah itu materi yang ada di sekolah itu sama dengan teman-teman yang normal ya? Sama persis. Gitu. Jadi andai pun di saat itu nggak bisa ya karena memang kemampuannya nggak sampai gitu aja. Tapi SMP sekolah sudah memberikan yang sama persis dengan teman-teman yang di umum. Jadi Karena sekarang gini ya, pemerintah itu setauku ya ini mendorong pembelajaran yang diferensiasi. Diferensiasi itu artinya menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi kalau dari yang Anggi ceritakan tadi bahwa pada waktu sekolah itu masih sama kurikulumnya,
berarti sekarang ada penurunan kualitas dong. Nah, kalau menurut Mas Andi sebagai guru, Iya, nah aku kan sebagai guru Terus mana? terang Untuk kalau- teman-teman difabel ini berarti ada kualitasnya menurun. Bagaimana dong pada dunia kerja nantinya yang dari hasil pendidikan yang teman-teman peroleh nanti juga mestinya bisa bersaing dengan teman-teman yang normal apalagi. sangat ya. Kalau aku mau bilang apakah ada penurunan, sangat, bukan turun lagi, ini udah drop sampai bawah mungkin ya. Aku nggak bilang ya kalau SLB itu nggak berkualitas, tapi aku mau belak-belakan aja. Tapi memang sangat, Mbak. Jadi gimana Contohnya, Mas? contohnya? Contoh dari penurunan tadi kalau bisa diukur dari mungkin penilaian apa, skornya sekian, kemampuan baca, kemampuan tulis misalnya kalau pendidikan dasar ya, Ya. SD itu, atau apa yang bisa diukur gitu loh dari penurunan kualitas pendidikan. Ini juga bukan cuma penilaianku secara pribadi ya, ini udah diskusi juga sama beberapa temenku yang ngajar di sekolah lain. Mereka semua paham bahwa ini memang benar-benar turun gitu. Kalau dulu kita zaman SMP tuh sibuk nyatet. Nah, sibuk nyatet, menulis lah ibarat kata, kalau guru dikte ditulis. Sekarang enggak. Boro-boro anak itu SMP bisa nulis. Gitu. Ada nih contoh sampai SMP pun dia nggak bisa nulis, nggak buat kata, nggak bisa gitu. Di SD SMP kan kita kan masih anak-anak, jadi secara mental tuh harus dibangun, bener-bener dibangun. Kita bergaul sama teman-teman, keluar dari rumah, sama-sama tunanetra, belajar braille. Kalau tunanetra itu di situ. Nanti kalau di habis SMP udah mapan, baru dipaksain SMA, baru kamu harus mau nggak mau harus SMA inklusi. Karena apa? Untuk menghadapi kejamnya dunia di kemudian hari. Kita sepakat ya, pendidikan dasar untuk teman-teman yang juga mengalami bersekolah itu lebih tepat, lebih pas di SLB sampai SMP. SMP. SD, paling SMP tidak SD lah, SD atau SMP. mendapat pendidikan di SLB ya. Iya. Karena melatih tadi ya kemandirian yang mungkin paling tepat dipegang oleh guru-guru yang memang punya kemampuan khusus di dalam mendampingi teman-teman yang difabel. Tapi dengan syarat lah ya, dibenerin, nggak kayak gini juga. Kalau kayak gini juga ya sama aja. Dibenerin ya. Iya, Nah, dibenerin. sekarang kita mau tanya Ira. Ira yang bersekolah di SMA inklusi ya, SMA negeri di salah satu di Solo. kota Solo. Gimana Ira? Ira mungkin bisa cerita nih. Gini, aku kebetulan salah satu korban dari Satu korban. ya korban. Aku bisa nyebutnya korban ya, dari perubahan kurikulum tersebut yang di SLB tadi. Jadi ketika aku sekolah di SLB, aku kebetulan SMP-nya udah langsung di inklusi, cuman SD-nya aja yang di SLB. Nah, aku ngerasain tuh perubahan kurikulum kok. Aku ngerasanya dari cerita-cerita teman-teman yang udah ke kelas gitu, kerasaan dulu pembelajarannya kayak gini gitu. Terus aku bandingin, oh iya kok beda ya gitu. Mungkin Teman-teman sulit untuk- ngejarnya. Iya, nah, alhamdulillah aku di kelas itu yang salah satu dikasih materi yang berbeda sama gurunya. Karena mungkin beliau tahu kemampuan saya. Nah, tapi di kelas saya, teman-teman sekelas saya itu tuh kemampuannya berbeda dengan saya. Mereka ini juga disaranin untuk pergi sekolah di inklusi pas SMP ini, sedangkan kemampuan mereka tuh nggak sama, bahkan bener-bener nulis braille aja nggak bisa. Itu kan dasar banget gitu loh. Oke. Tapi Ira nyaman tidak sekolah di inklusi? Atau karena oke nih aku harus ya, maksudnya harus gitu. Kalau boleh memilih, Ira pilih di SLB bareng teman-teman yang difabel atau keluar dari SLB dan masuk ke jamnya kenyataan dunia sekolah. Ada teman inklusi nggak di Ada. SMA? Justru Satu kelas kelasku- berapa? Aku 5 kan di SMP.
justru masuk semua di SMP itu satu kelas lagi, dan kemampuannya kayak benar-benar berbeda-beda. Jadi kadang guru kok aneh sih, teman satunya bisa loh, kok kamu enggak, sampai gurunya bilang gitu. Salah satu contoh yang tadi ya kemampuan braille tadi. Iya. Oh. Tapi kalau untuk ini Ira, Milih tadi ya, heeh. untuk milih aku tetap milih sekolah di inklusi. Oke. Nyamannya ya Terus terang baik. nyamannya sih SLB lah ya kan, santai sekolahnya, santai, kita nggak usah mikir berat-berat, udah lulus. Oke, berarti tadi sebetulnya kalau nggak mikir berat-berat, santai, yang menyebabkan kualitas LSB tadi kemudian jadi turun. Iya. Nah, Ira, coba tadi kan Ira cerita kalau sebetulnya kalau boleh milih, Ira pilih dengan teman-teman yang ya sama lah ya, dan ini teman-teman difabel. Nah, tapi Ira tetap harus berani untuk keluar dari kenyamanan tadi Iya. untuk ke sekolah inklusi. Karena aku pengen kayak teman-teman yang lain juga gitu, dia sampai kayak mandiri, lebih bisa apa ya, surprise di luar sih. Iya, untuk merasakan bahwa sesungguhnya disitulah mesti Ira berhadapan dengan situasi yang real ya, yang ya memang bagaimanapun mau nggak mau senyaman apapun tetap ada di dalam hidup itu. Kita mesti bertumbuh, berkembang ya untuk bisa mencapai kemampuan kita yang optimal. Iya. Oke, tadi Ira dari SMA ya, inklusif. Aku nggak dari SMP udah divisi. Oh, dari SMP. Iya. Oke, sih. Ya, oke Ira, Mbak Sari pengen dengar dari Sylvie. Sylvie di pendidikan tinggi ya, yang saat ini sedang berproses belajar di salah satu universitas negeri di Solo ini. Oke, Sylvie bisa ceritakan senang-senangnya, suka-sukanya, atau mungkin juga cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman difabel untuk terus sekolah sampai pendidikan tinggi. Jadi seringkali aku dulu SD-nya awalnya itu kurung bukan degusi ya mbak tadi itu jadi aku bio netra. Nah setelah itu kelas aku lalu aku pindah ke SLB yang soal yang diterapkan oleh teman-teman kaji soal kualitas sino. Benar aku ketika dia dulu tidur kacau itu kaget gitu deh, shock nampak kayak gini di gitu. Sistemnya dari apa pembelajarannya itu memang kualitatif kayak gitu nggak sama umum. Dan kayak hati bisa terganggu dulunya sih, untungnya kelas aku tuh kuningnya mau menyesuaikan dengan kuat jadi dikirikan materi kualitas lagi yang memang sama gitu dari yang umum gitu. Terus karena dari hasil gitu aku makanya nggak ketahui dengan KPI. Jadi lulus dari SD SMP itu sebenarnya aku tetap ikut buat biasa tapi aku sendiri nggak mau, jadi aku rasa aku tuh keluar dari gitu aku jadinya SMP-nya keluar SMP IKSI karena apa ya pernah kalau tadi kayak nanti kalau dia gitu aku ngerasa aku nak menang di dua ini soal akadi hari menginik untuk irisik. Terus kalau proses sih sama teman kepada mereka dia SMP-nya menawinya pada pendidikan sih. Terus SMA-nya aku awalnya di SMA di salah satu sekolah ya di sama daerah di Solo. SMA-nya sama tadi tidak terkahan sampai lulus di situ. Kenapa? Karena ya memang mendeklarasikan bahwa itu sekolah inklusi, tapi apa ya kenyataannya di dalamnya itu menurut itu inklusi masih udah inklusi tapi malah di situ aku merasakan banyak hal di sini. Jadi Sylvie juga merasakan waktu masuk ke universitas daftar itu juga udah ada assessment ya? Udah ada Dari SMA. Oh, dari SMA sudah assessment. Ya, kalau Oke. masuk ke universitas aku ini dulu. Kayaknya memang Oke, berarti Sylvie sudah ikut di UTBK itu ya? Oke, ambil fakultas apa di kuliah ini? PKIP. Nah, teman-teman sendiri yang di sini pengen lanjut ke pendidikan tinggi seperti Sylvie nggak? Yang belum? Mungkin Ira, Frias,
Kalau Mbak Trias kan udah S1 Kak. Oh, iya. Sebenarnya Oh, iya, belum sudah kuliah ya. dengan aku aja. Sebenarnya pengen, tapi aku masih bingung mau ambil apa. Oke. Dan apa ya, keinginan itu tuh kayak cuman karena kadang-kadang aku belum ada niatan dari dalam hati gitu. Jadi aku nggak mau tergesa-gesa gitu. Takutnya ini cuman keinginan saat karena aku merasa iri teman-temanku bisa kuliah semua gitu. Jadi makanya aku sekarang ngumpulin dia dulu Iya. Jadi biar nggak supaya sia-sia nantinya. betul, supaya ketika nanti sudah memilih bisa bertanggung jawab dan menjalani pendidikannya itu dengan sebaik-baiknya gitu ya Ira ya. Berarti ini adalah apa yang dirasakan oleh kakak-kakak nih ya. Nanti untuk adik-adiknya itu tadi pesannya adalah jadilah anak-anak difabel yang bersekolah dengan sungguh-sungguh. Ya, maksudnya supaya kualitasnya bagus dan nanti di dunia pekerjaan juga siap dan mereka yang akan menerima atau mempekerjakan anak-anak difabel ini betul-betul yakin gitu ya, supaya juga mendapatkan tempat di perusahaan ataupun kantor-kantor yang memang ingin dituju oleh anak-anak difabel, teman-teman difabel. Jadi saat ini kondisinya SLB perlu dibenahi. Dibenahi. Nah, gini ya, Iya, ini Ya. Mas Ajar mungkin. menarik kemarin pas aku ikut acara tentang penataan pendidikan inklusi. Itu yang ngadain Bapeda Jateng bekerja sama Bappenas sama Kementerian Pendidikan. Nah, Disdik Provinsi kalau nggak salah ingat ya, Ri. Itu baru saja mengadakan program namanya aku lupa, tapi itu SLB dikolaborasikan dengan SMK UUN. SLB itu outputnya untuk melatih keterampilan atau advokasi kemandirian siswa. Ya udah, nanti yang untuk pendidikan selanjutnya yang pengen ke jenjang kuliah ya disuruh ke inklusi. Itu cara mudahnya ya sebenarnya. Sementara sementara SLB belum diperbaiki, salah satunya adalah tetap ke inklusi. Iya, tapi juga disiapkan. Iya. Jadi idealnya sekolah dari SD harus di SLB. Ya. Kalau idealnya memang yang mampu di inklusi dari kecil itu ideal sekali. Tapi maksudnya cari ideal kan susah, Mbak. Sekarang Mbak bayangin anak 6 tahun misalnya tunanetra, nggak tahu baca tulis, tiba-tiba nih di SDD umum. Kecuali kalau orang tuanya kaya ya, dia bisa bayar sih do teacher namanya. Itu sih enggak apa-apa. Ya, oke, ini menarik ya. Mbak Sari mau nyambung ke difabel itu kan penyandang perbedaan level fisik ya. Iya. Perbedaan level fisik yang teman-teman saat ini, khususnya teman-teman netra, itu sebetulnya pendidikan apa yang kalian butuhkan untuk bisa bekerja? Kita masuk ke pendidikan tingginya. Seperti Ira tadi masih bingung ya. Nah, kalau orang awal seperti Mbak Sari misalnya akan berpikir juga, kalau teman-teman netra terus terang Mbak Sari sebagai seorang guru juga akan berpikir merasa tetap ada rasa khawatir ya, lebih ke rasa takut untuk melepas anak didiknya yang netra untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai membahayakan. Kalau gini Mbak Sari bayangkan bidang-bidang teknik yang membutuhkan tingkat tingkat ketelitian tinggi gitu, misalnya yang berhubungan dengan kecelakaan kerja gitu kan. Aku rasa kalau Iya, pas gimana, ada Mas? keterampilan, semua disabilitas itu harus enggak-enggaknya menguasai skill dasar, kemandirian, mandi, makan, nyuci sendiri, kegiatan rumah itu wajib. Ini yang aku juga agak risau sama masyarakat umum itu judging ya. Jadi itu yang risau. Jadi dianggapnya semua tunanetra pinter nyanyi, main musik. Apalagi tukang pijat
nyanyi musik itu yang sangat mengganggu dan delalah. Aku tuh nggak bisa semuanya lagi. Sebetulnya di dunia pendidikan untuk teman-teman difabel ada undang-undangnya ya. Undang-undang nomor 8, betul Mas? Iya, Tahun 2016. Tahun 2016 itu sudah mulai digaungkan lah ya. Iya. Kesadaran pendidikan untuk teman-teman anak-anak difabel untuk semuanya tanpa terkecuali. Nah, kalau yang tadi disampaikan Mas Fajar itu adalah update terbaru ya. Masih wacana ya Mas ya. Yang mana, Pak? Yang tadi ada kemungkinan untuk Oh, itu udah ada programnya tapi memang masih terbatas. Maksudnya nggak semua SLD begitu. Mm-mm. Kalau kemarin yang itu di daerah mana ya? Semarang apa sama Seragen. Apa di Mall. Tapi saya kira terobosan itu ya mudah-mudahan akan berkembang ya. Di batas ini. Nah, untuk teman-teman kita tadi kan menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Ada hal-hal yang mau dibagikan mengenai hak-hak yang kalian sebetulnya sudah punya, yang sudah di-share oleh pemerintah? Ada? Tadi tentang UU apa ya? Kita tadi kan tentang Undang-Undang 8 Nomor 8 tahun 2016 yang sebetulnya sudah sekian tahun sudah digaungkan ya. Nah, teman-teman sendiri obrolan saat ini apa poin-poin penting yang harus ditekankan supaya kita didengar, supaya masyarakat pun tahu kebutuhan-kebutuhan yang hendak di share untuk mungkin kepentingan-kepentingan yang lebih baik. Ya, Agis. aku cuma mau bilang ya, wahai pemerintah, Iya, Mas. Gimana, Mas? tolonglah ya, maupun di tingkat dasar sekolah umum juga masih bermasalah, tapi di tingkat pendidikan SLB itu nggak kalah bermasalahnya. Jadi lihat-lihatlah ke SLB gitu, maksimalkan lagi potensi anak-anak dari dasar untuk ini penting untuk anak-anak disabilitas khususnya netral. Sampai aku berpikir kadang-kadang udahlah SLB sekarang nggak usah pelajaran yang lain, yang penting bisa baca, nulis, ngitung, kayak cuma itu dulu aja. Sekarang udah parah, jadi tolong diperhatikan lagi untuk kurikulumnya gitu. Oke. Yang paling penting adalah kemampuan itu sebetulnya kalau istilah pendidikan itu kemampuan skolastik Mas, kemampuan dasar penting banget itu ya. Oke, itu yang menjadi poin penting untuk Anggis dan mungkin teman-teman Trias. Tentunya pemerintah harus memahami ya, tapi tidak melupakan hal yang lain seperti dari sisi lingkungan. Dasarnya dulu dari orang tua juga penting sekali dia sekolah dan tentunya masih pemerintah. Dari segi itu juga harus saling menyangkut yang Saling dari mendukung. segi itu kalau terputus pasti akan ada yang kurang. Jadi harus saling menyambung. Itu sih kalau dari saya. Jadi tidak hanya pemerintah tapi semuanya yang harus saling bersama. Ya, oke, sip. Kemudian Ira, Apa ya? Intinya aku pengennya semuanya dibenahi dan semisal ya sekarang kan sekolah harus menerima siswa inklusi gitu kan katanya. Nah, aku pengennya jadi sekolah tuh juga dikasih tahu gitu. Ya semua memang menerima sekarang ya, banyak yang sudah menerima siswa inklusi. Tapi dari sekolahnya tuh harus diedukasi mungkin biar tahu inklusi tuh gini loh, disabilitas tuh gini. Jadi biar mereka siap gitu loh untuk memberi ilmu kepada kami kayak gitu-gitu. Terus hanya kan untuk mencapai aku dulu target. pernah kayak sekolah ya, siswa-siswinya tuh nggak ada yang dikasih tahu
di sini ada murid inklusi loh, sekelas kalian ada yang inklusi loh, gitu nggak ada, dikasih tahu kayak gitu nggak ada, kayak hah apaan ini gitu, aku sampai gitu. Jadi empati dari teman-teman kurang ya Ira ya? Iya, bahkan banyak sekali diskriminasi, bahkan kayak kita dianggap gak bisa apa-apa gitu ada. Gurunya Cakep. pun iya. Iya, bahkan kayak aku didiemin loh, gak diajarin apa-apa di inklusi, sumpah itu pas SMA. Cuman didiemin kayak dianggap gak adil gitu. Jadi dia cuman masuk ke kelas ngajar, kita gak ditanya di mana mbak, ada yang kesulitan nggak, bisa paham nggak mbak, gitu nggak ada. Iya. Dapat nilai bonus sering. Iya. Soalnya nggak nggarap kok. Ulangan fisika nggak pernah nggarap gitu. Tapi tiba-tiba 9. Iya. Nggak tahu ilmunya. Itu namanya nilai gaib. Ya ternyata juga ada ya. Kayak gitu ya Ira ya. Selanjutnya Selfie. Aku ini sih apa ya, implementasi. Jadi jangan hanya like semua harus apa harus inklusi, tapi tidak kibarnya mereka di situ harus dari kawannya dulu, oke? Jadi pemerintahku mbak hanya memerintah aja, mbak hanya nyuruh aja, tapi juga memberikan contoh gitu nih. Oh kamu tuh harusnya gini. Nah kalau pemerintah tuh apa sih dari pemerintah yang pusat kan gitu nggak tahu realita yang aneh di sini kan, dan mungkin ini perlunya kita kayak diberi kesempatan hidup bersama, membicarakan hal-hal terusan apa sih yang masih di dunia nyata, diberi di lingkungan itu apa aja. Jadi biar kita tuh bisa penyempatan waktu dan pemerintah tuh tahu oh realitaku sebenarnya kayak sini gitu. Jadi mereka dia bagus memberikan kebijakan yang bagus, tapi implementasinya itu belum sesuai sih. Iya bisa terrealisasi itu kan di perlu adanya diskusi dan mobil dan sama yang menjalankan ini. Teman-teman bisa dimengerti. Cukup atau masih ada unek-unek yang mau diceritakan lagi? Sama ini sih mbak, kesempatan buat semua agama komunitas. Kadang kesempatan itu lebih besar didapatkan oleh disabilitas yang fisik. Jadi ya ketika yang nyata tuh dapat diskriminasi dari makhluk dan sama yang sifat lain. Jadi kesempatannya tuh kita lebih kayak sedikit. Jadi paling berat ya. Sebenarnya mungkin ya karena kekhawatiran kami. Jadi teman-teman apa yang teman-teman sampaikan tadi semoga didengar ya dan dipahami oleh masyarakat, oleh sahabat, teman-teman sekalian dan juga oleh tentunya pemangku kebijakan pemerintah. Dan sebelum kita akhiri obrolan saat ini, ada penutup yang puitis dari Mas Fajar yang akan membacakan sebuah rangkaian kata. Sudah disiapkan Mas Fajar? Sebentar teman-teman. Sebelum aku bukan membacakan, ini mengarang aja. Iya. Jadi kalau jelek, tolong harap dimaklumi. Siap. Untuk hari ini. Tapi kan saya tadi di branding Sari untuk sebagai apa ya teman-teman salah satu disabilitas yang katanya berhasil, yang mudah-mudahan Iya. amin saya berani. Amin. Nah, tentunya pemerintah, saya yakinkan ke teman-teman, upaya dan komitmen pemerintah untuk semakin memenuhi hak, melindungi disabilitas, terus berusaha untuk berbenah diri, itu ada. Tinggal mudah-mudahan kita arahkan aja nih. Kita terus kawal supaya hak-hak kita bisa terpenuhi semua, suara kita bisa didengar, kebutuhan kita bisa dimengerti, itu saja. Amin. Nah, izin ya, saya walaupun dari sisi pemerintah memang sedikit mengkritisi, tapi poin-poin pentingnya adalah yang pertama, tentunya harus disiapkan kalau misal pembelajaran itu baik dari kualitas pendidikan supaya di SLB baik, di sekolah inklusi juga baik. Terus disiapkan juga selain gurunya dari pemerintah sudah banyak upaya sebenarnya teman-teman. TOT itu banyak banget untuk guru-guru, tapi nggak tahu memang
mungkin masih kurang banyak lagi ya, tapi juga teman-teman yang lain, teman-teman pendukung disabilitas, anak-anak normal pada umumnya juga dilatih empatinya, entah itu dengan kurikulum BK di sekolah atau apapun itu harus disiapkan supaya pendidikan inklusi diajarkan dari dini, sedini mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya ya Indonesia semakin adil, semakin setara, semakin inklusi yang kita inginkan. Nah, sebagai penutup sedikit karangan dari saya ya, mudah-mudahan menjadi refleksi kita bersama bahwa sanes itu bukan sekedar kata. Izinkan saya menyampaikan sedikit penutup, tapi bukan retorika. Saya bukan seorang belagak pujangga, tapi ingin menitipkan pesan untuk penguasa. Sanes, saya melihat betapa rupa-rupa dunia, tapi di sini setelah kumpul dengan teman-teman, saya merasakan betapa dalam batin dan rasa mereka. Sanes bukan sekedar peraturan, tapi implementasi yang berdampak nyata. Sanes bukan sekedar janji-janji, tapi juga aksi nyata. Sanes bukan sekedar retorika, tapi juga realita. Dan yang terpenting adalah mari kita bangun Indonesia yang semakin setara untuk mewujudkan setiap individu dapat meraih cita-citanya. Gitu saja dari saya. Sudah, Terima Mas kasih. Fajar? Ya. Oke, tepuk tangan. Itu tadi ya, sanes bukan sekedar suara. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di podcast sanes selanjutnya. Bye bye. Oh, ini lanjut ini, Mbak.